Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope you are fine. Okay, class. Before we study, let's pray together. For Muslim, just follow me. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin.
From this slide, I will show you the objective learning. After learning process, you will be able to identify, different, classify, and analyze the social function, structure text, and lexicogrammatical features of suggestions and offers. You will be able to arrange and express the suggestion and offer to another. For assessment, there are three aspects. They are: the first, attitude; second, knowledge; the third, skills. For attitudes, there are two criteria. The first, critical. If you give the good comment in the activities and learning materials, you will get good score. The second is disciplined. It will be taken from joining the activities until submit the worksheet. If you are disciplined, you will get good score. For knowledge, it will be taken from worksheet. For skills, it will be taken from your performance, how to communicate suggestion and offers to another. Untuk materi pembelajaran, terdapat fungsi sosial saran dan tawaran, struktur teks saran dan tawaran, pengertian dari saran itu apa, tujuan dari saran itu apa, dan bagaimana cara mengungkapkan saran yang baik kepada orang lain. Selanjutnya, pengertian dari tawaran. Di sini maksudnya bukan tawaran dalam artian tawar-menawar kepada orang lain yang ada di pasar, tetapi menawarkan jasa atau bantuan kepada orang lain. Selanjutnya, tujuan tentang tawaran tersebut. Bagaimana cara menawarkan sesuatu kepada orang lain dengan baik. Dan selanjutnya, bagaimana cara menanggapi tawaran yang diberikan oleh orang lain kepada kita dengan menggunakan bahasa yang baik pula. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari ungkapan saran dan tawaran. Untuk itu, anak-anakku, kalian harus benar-benar serius dalam setiap kegiatan pembelajaran ini. Untuk itu, marilah kita menyimak video berikut ini.
are you? Hi, I'm fine. How about you? I'm fine too. What are you doing here? That seems you are looking confused. I'm looking for a biology book for my research. What book are you looking for? A book about cell. But I didn't find it here. May I help you to find a book? The book? Oh, thanks. You are very kind. Well, try to find over there. Okay, let's go. Have you found it? I don't find it here. Oh yes, I just remember. Yesterday, this library was renovated. May I also check the location of books? Then how about my books? Why don't we ask the library chairman? That is a good idea. Come on. Okay. Excuse me, sir. Yes, is there anything? Can I help you? Yes. My friend looking for a book about cell. That the book is here? The book existed over there. Let's follow me. Okay. Finally he found a banana tree. Yes, he's so happy. This is the There's book. still only one that's so Yes, alright. This is what I'm looking for. Thank Okay, you. you're welcome. the monkey climbed Where do we go? I don't go anywhere. with his How about go to the garden? That is a good idea. Let's go. Okay. he wants to eat his silly monkey on the ground. Oh, oh, little monkey can't jump. He just stares at him and cries. He's starving. The monkey thinks so hard and doesn't bear to ignore him. Oh, and then he gives the banana to the little monkey. Setelah kita menyimak video pembelajaran dengan seksama, marilah kita aplikasikan dalam gambar berikut ini. Apakah kamu mempunyai beberapa saran dan tawaran kepada mereka? Gambar A. Meliana. Perhatikan baik-baik gambarnya. Lihat situasi dan kondisinya. Adakah beberapa saran dan tawaran untuk Meliana? Sekarang kita lanjutkan ke gambar B. Perhatikan gambarnya baik-baik. Lihat situasi dan kondisinya. Apakah ada beberapa saran dan tawaran untuk Saskia? Setelah kita mengaplikasikan ungkapan saran dan tawaran dalam bentuk foto tadi, marilah kita simak sedikit info tentang fungsi sosial saran dan tawaran. Fungsi sosial untuk saran adalah untuk membantu seseorang yang membutuhkan beberapa saran dan nasihat dengan memberikan ide pribadi kita atau pendapat pribadi kita di dalam kehidupan sehari-hari. Adapun untuk fungsi sosial, untuk tawaran adalah untuk menawarkan bantuan bagi seseorang yang sedang melakukan sesuatu dengan cara yang sopan. Yang kedua yaitu tentang struktur teks, ungkapan saran dan tawaran di dalam dialog.
yaitu terdiri dari dua, yaitu memberikan atau memulai percakapan. Yang kedua yaitu memberikan tanggapan. Adapun pengertian dari saran adalah suatu perkataan atau perbuatan, baik dalam bentuk tulisan, di dalamnya terdapat ide-ide kita terhadap orang lain, apakah harus dilakukan atau tidak. Sedangkan tujuan dari pemberian saran kepada orang lain adalah sebagai bahan pertimbangan atau solusi dalam suatu keadaan atau permasalahan yang dihadapi oleh orang tersebut. Nah, bagaimana cara mengungkapkan saran? Cara mengungkapkan saran di sini ada 3. Yang pertama, meminta saran. Bagaimana cara meminta saran yang baik? Nanti akan diberikan beberapa contoh. Giving suggestion, memberikan saran yang baik, serta responding to suggestion, yaitu memberikan tanggapan terhadap saran yang diberikan kepada kita. Dan nanti juga akan diberikan beberapa contoh cara merespon atau menanggapi saran dengan menggunakan kalimat yang baik pula. Berikut ini merupakan ungkapan meminta saran dan memberikan saran yang baik. Asking suggestion, meminta saran. Do you have any ideas for me? Apakah kamu punya beberapa ide untukku? Dan contoh dari memberikan saran, giving suggestion. You should plus verb 1. You should plus verb 1 artinya di sini adalah menggunakan kalimat you should ditambah verb 1 kata kerja bentuk pertama. Contohnya kata kerja bentuk pertama adalah work, bekerja. You should work on time. Artinya adalah kamu harus bekerja tepat waktu. Begitu juga dengan pengaplikasian contoh-contoh yang lain untuk giving suggestion. You had better plus verb 1, you ought to plus verb 1. Bagian ketiga dari suggestion adalah how to respond. Bagaimana cara menanggapi saran yang diberikan oleh orang lain kepada kita dengan menggunakan kalimat yang baik. Contohnya di sini adalah suggestion saran. I suggest you to. Maka respon yang baik, accepting, yaitu menerima, menggunakan kalimat yes, let's go.
Adapun kalau menolak tentang saran yang diberikan kepada kita, yaitu dengan menggunakan no thank you, I don't feel like going. Begitu juga dengan contoh-contoh yang lain. Kalian bisa mengaplikasikan contoh yang ada di sini terhadap kondisi dan situasi yang ada di lingkungan sekitar kalian. Selanjutnya, marilah kita simak tentang offer, yaitu penawaran. Adapun pengertian dari penawaran adalah ungkapan keinginan orang-orang di depan orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sedangkan tujuan dari penawaran itu yaitu menyajikan, memperkenalkan, atau mengusulkan bantuan atau sesuatu bahan bantuan sebagai bahan pertimbangan bagi orang lain. Nah, sekarang bagaimana cara mengungkapkan ungkapan penawaran atau tawaran? Di sini ada dua cara, yaitu menggunakan cara yang formal dan informal. Cara yang formal digunakan ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang atau tempat formal, seperti di kantor pemerintahan, di sekolahan, dan lain sebagainya. Adapun tempat informal seperti di lingkungan sekitar kita, atau sesama tetangga kita, dan sebagainya. Contoh penggunaan kalimat formal, would you like something to? Adapun contoh penggunaan kalimat informal, what can I do for you? Dan lain sebagainya. Kalian bisa mempraktekkan contoh-contoh kalimat berikut ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Untuk menanggapi penawaran, kita bisa menggunakan dengan dua cara, yaitu menerima dan menolak. Accepting or refusing. Accepting, contohnya adalah yes please. Refusing, contohnya no thanks. Setelah kita mendapatkan info tentang suggestion and offer, mari kita periksa jawaban kita masing-masing terhadap gambar yang telah diberikan di awal pembelajaran tadi, yaitu tentang situasi dan kondisi Meliana.
Ini merupakan salah satu jawaban tentang suggestion and offer yang dihadapi oleh Meliana. Untuk kalian mungkin jawabannya berbeda-beda. Selanjutnya Anda akan mengerjakan atau mengaplikasikan info-info tentang suggestion and offer terhadap gambar berikut ini. Misalkan gambar A, lihat situasi dan kondisinya. Tentukan suggestion and offer-nya bagaimana. Selanjutnya gambar B, lihat gambarnya, tentukan suggestion and offer-nya. Di dalam dialog satu ini, kalian diharapkan mengisi kalimat dengan tepat yang berhubungan dengan suggestion and offer. Hal ini merupakan salah satu worksheet di dalam kegiatan pembelajaran. Begitu juga dengan dialog 2 ini merupakan salah satu worksheet yang harus dikerjakan oleh seluruh peserta didik kelas 11. Untuk itu, peserta didik harus benar-benar serius dalam mengerjakannya. Karena worksheet ini akan diambil nilainya dan dimasukkan ke dalam penilaian sekolah. Perhatikan grammarnya, perhatikan penulisannya, dan perhatikan tanda bacanya. Saya akan memberikan waktu pengerjaan ini sekitar 45 menit. Setelah itu dikumpulkan. Akhirnya selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selanjutnya, marilah kita berdoa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.